Ya, namanya Ahmad Nurkholis ini bukan mewakili NU. Ini bukan mewakili orang-orang ulama-ulama muassis bahkan para masyayikh di dalam NU yang hanif, yang lurus. Tidak, ini hanya nebeng nama dan ingin berjualan saja bagaimana dia laku di masyarakat dan di publik, terutama meracuni umat Islam yang awam dan para pemuda-pemuda yang tidak dikenalkan secara akidah. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini sangat berbahaya dan Anda perhatikan baik-baik bahwa yang disayangkan mereka akan terkecoh. Dia melihat dia profesor doktor, dia ahli tafsir, tapi pemikirannya liberal. Ini yang biasanya mengecoh. Baik, saya langsung saja menanggapi apa yang disampaikan oleh teman saya yang katanya lagi viral, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa permintaan dari teman-teman, dari saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang meminta supaya mengangkat adanya pernikahan di antar beda agama, maksud saya. Dalam hal ini saya akan meluruskan sebentar. Ada satu tokoh atau ditokohkan di dalam Facebook, saya diberikan linknya, diberikan gambarnya, atas nama Ahmad Nurkholis. Dia mengatasnamakan orang dari NU. Jadi secara tidak langsung di dalam Facebooknya dia menuliskan dia belajarnya di Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian dia belajar di Madrasah Aliyah Sunniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di situ dijelaskan di dalam uraian pekerjaannya dia sebagai pengajar agama dan perdamaian. Jadi orang awam akan melihatnya, oh ini adalah representasi daripada NU atau Nahdlatul Ulama. Ini mengatakan orang akan menganggap bahwa ini adalah perwakilan dari suara NU. Tapi sebentar, NU Nahdlatul Ulama sebagaimana kita ketahui sebagai organisasi besar di dalam keislaman, di sini kita ketahui banyak orang akan mencari tempat panggung di dalam NU untuk bagaimana dia bisa berkiprah dan berjualan. Salah satunya adalah orang semacam ini. Kenapa saya tegas mengatakan orang semacam ini adalah orang yang menyusup hanya mencari popularitas di dalam NU? Saya katakan orang ini adalah orang yang bangga dan memasarkan pernikahan antar agama. Dan ini jelas-jelas dilarang di dalam agama kita, kecuali di dalam beberapa pengecualian, yaitu perempuan musyrikat atau perempuan ahli kitab. Dalam hal ini akan saya jelaskan nanti dengan beberapa referensi. Langsung saja, saya sangat menyayangkan sekali dan saya sangat khawatir dengan ajarnya pemuda-pemuda, anak-anak kita yang tidak dikenalkan dari awal, dari dini, dari pesantrennya, bagaimana dia mengenali keagamaannya, mengenali akidahnya, bagaimana dia memperdalami, menguatkan keimanannya. Pada umumnya di desa-desa kita ketahui, dia sudah lulus di TPQ, dia sudah bisa belajar Al-Quran, artinya membaca Al-Quran. Orangnya sudah mengatakan, kamu sudah lulus. Kemudian anaknya pun juga merasa sudah pintar. Tapi sayang, 1000 kali sayang ketika nanti dia sudah kuliah, dia sudah keluar, dia mendapatkan ocehan-ocehan orang-orang liberal semacam ini yang ingin menghancurkan Islam pada sebenarnya, yang pada hakikatnya tujuannya adalah ta'wikanil iman, menjauhkan keimanan umat Islam dari agamanya. Ini yang disayangkan, mereka akan terkecoh. Dia melihat dia profesor doktor, dia ahli tafsir, tapi pemikirannya liberal. Ini yang biasanya mengecoh. Baik, saya langsung saja menanggapi apa yang disampaikan oleh teman saya yang katanya lagi viral, yaitu pernikahan antara beda agama, khususnya dalam ini Islam dengan orang kafir. Dalam persoalan ini sebenarnya orang-orang liberal
Mereka mencari celah di dalam beberapa ayat-ayat yang terdapat ikhtilaf atau perbedaan antar ulama. Tapi sekali lagi saya tekankan dalam surat Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun khairum min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ila an-nar, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi, wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Di dalam perbedaan ayat ini, para ulama mempunyai satu ikhtilaf. Perbedaannya tersebut bukan persoalan boleh dan tidak boleh, tapi semuanya secara mutlak tidak boleh menikahi orang kafir secara mutlak. Awalnya ada pengecualian, yaitu di dalam surat Al-Maidah, kecuali perempuan musyrikat, entah itu dari Nasrani atau Yahudiyat. Maka dari itu kita sampaikan perbedaannya adalah ahli kitab di situ adalah perempuan yang memang betul-betul ahli di dalam persoalan agamanya dengan kitabnya yang asli yang dulu, entah Tauratnya, entah Injilnya. Tapi sekarang dengan berbagai perubahan-perubahan dan perbedaan yang terjadi dengan bermunculannya berbagai macam cabang-cabang dan juga berbagai macam kitab-kitab versi kitab-kitab mereka, apakah ini masih di dalam kategori ahli kitab? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti saya sampaikan, perbedaan-perbedaan ulama di dalam ayat tersebut itu berbicara tentang keharaman secara mutlak di dalam surat Al-Baqarah, kemudian dinusakh oleh surat Al-Maidah, katanya seperti itu. Ada ulama yang mengatakan Al-Maidah itu yang dinusakh oleh Al-Baqarah. Tapi ketika dirunut dengan cara turunnya, bahwa tidak mungkin yang turun lebih awal itu dinusakh atau disalin oleh yang lebih akhir. Bagaimana maksudnya? Tidak mungkin yang lebih awal ini menusak yang belumnya lahir, yaitu surat Al-Maidah. Pada kesimpulannya, diharamkan secara mutlak, tapi pengecualian kepada perempuan ahli kitab, sekali lagi ahli kitab, ini diperbolehkan. Maka sekarang, wallahu a'lam, ini adalah satu tanda tanya besar. Sekarang ini perempuan-perempuan Nasrani dan Yahudi apa masuk kategori ahli kitab? Wallahu a'lam, yang pasti kitabnya sudah berbagai macam cabang dan berbagai macam versi kita ketahui bersama dalam hal ini. Baik, diantaranya adalah secara mutlak kalau perempuannya seorang muslimah, laki-lakinya seorang muslim, mutlak ini tidak boleh dan haram. Ketika ini dilakukan tetap dilanggar, berarti orang tersebut sudah dianggap tidak nikah dan pernikahannya seterusnya selamanya termasuk kategori zina. Anaknya anak zina, dia tidak bernasab kepada orang tuanya, kemudian juga anaknya tidak mendapatkan harta warisan secara pasti dari agama Islam, dari hukum waris mewaris. Ini adalah konsekuensi. Maka sekali lagi, ketika kita sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka jelas ini menentang agama Allah, maka jelas ini keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, meskipun ada perbedaan pendapat tentang tidak bolehnya menikahi seorang perempuan kitabiah. Di dalam hal ini saya mengambil satu pendapat di dalam kitab Al-Qurtubi yang ditulis oleh Al-Imam Abi Abdullah bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi di juz kedua cetakan Libanon. Imam Habib menyampaikan, wa nikahul yahudiyyati wan nasraniyyati wa in kana qad ahallallahu ta'ala mustasqalun madhmumun. Pernikahan meskipun kepada ahli kitab Yahudi, ahli kitab Nasrani, meskipun dihalalkan oleh Allah misalkan, tapi itu tetap ada satu keberatan yang luar biasa dan ini masuk kategori tercela tetap. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang kita berbicara tentang keagamaan dan akidah. Akidah ini adalah satu-satunya yang bisa menentukan kita selamat atau tidak. Ketika kita tergelincir di dalam persoalan akidah, maka pilihannya adalah surga atau neraka, selamat atau celaka. Ini soal akidah. Beda dengan persoalan furu'iyah atau fiqhiyah, muamalah dan lain sebagainya. Ketika kita tergelincir itu antara halal dan haram, dosa dan berpahala. Ini persoalan akidah sangat berat. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengajak kepada Anda semuanya, tanamkan baik-baik mari akidah kepada anak-anak kita sebagai bekal. Besok anak kita mau jadi apapun, ketika akidahnya kuat, insya Allah akan terselamatkan dan terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan sekali lagi, salah seorang aktivis
yang disodorkan Facebooknya kepada saya, namanya Ahmad Nur Khalis ini bukan mewakili NU. Ini bukan mewakili orang-orang, ulama-ulama muassis, bahkan para masyayikh di dalam NU yang hanif, yang lurus. Tidak. Ini hanya nebeng nama dan ingin berjualan saja bagaimana dia laku di masyarakat dan di publik, terutama meracuni umat Islam yang awam dan para pemuda-pemuda yang tidak dikenalkan secara akidah. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini sangat berbahaya dan Anda perhatikan baik-baik bahwa hidup kita, agama kita tidak akan pernah menjamin kebahagiaan ketika kita tidak mampu menjaga i'tiqad, keyakinan, akidah kita, ideologi kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan keilmuan yang sudah kita dapatkan dan keilmuan yang sudah guru-guru kita ajarkan. Maka apapun alasan mereka, karena kemanusiaan, seperti yang disampaikan ditulis dalam Facebooknya si Ahmad Nur Khalis ini, beginilah ketika dia berhasil menikahkan antar agama, beginilah seharusnya perbedaan tak jadi penghalang untuk hidup bersama dan bahagia, katanya. Masya Allah. Jadi dasarnya bukan bagaimana beginilah caranya hidup, kita ikut kepada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup kepada koridor Al-Quran dan Sunnah, yaitu agama Islam. Tidak seperti itu. Tapi dia mengedepankan kemanusiaan, tapi bukan persoalan ketuhanan. Inilah yang mengatasnamakan NU, kemudian dia mengatasnamakan pengajar agama. Agama apa? Sedangkan jelas sekali Allah ketika mengharam ilatnya pernikahan di dua agama ini akan mengajak menjerumuskan ke dalam api neraka. Ulaika yad'una ilan nar, kata ayat di atas tadi. Ini adalah ilatnya. Maka perhatikan baik-baik sekali lagi, jaga kita punya akidah, jaga kita punya agama, jaga kita punya anak cucu, tanamkan akidah yang benar kepada mereka sekuat mungkin, sehebat mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kita kelak berpisah dengan anak-anak kita bangga tentunya dan tidak khawatir dengan kehidupan anak kita yang kita tinggalkan di dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.